pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama saya Flow dengan Flow di Kisah Flow Channel. Oke, kali ini saya datang ke hadapan kalian dengan pembahasan mengenai franchise ya. Nah, terkait dengan franchise ini kan kita semua sudah tahu, pasti ada kalian semua yang sudah mengetahui tentang franchise, tapi ada juga yang belum tahu. Nah, kali ini kita ngobrol santai soal itu ya. Franchise itu kan sebenarnya ini bahasa yang santainya ya, karena kita ngobrol santai, jadi pakai bahasa santai. Sebenarnya itu adalah pembeli ya, pembelian haki atau hak kekayaan intelektual ya dari franchiser kepada franchisee ya, seperti itu. Kemudian dengan membayar franchise fee ya, seperti itu. Franchiser adalah orang yang memiliki hakinya, franchiser memiliki hakinya, franchisee itu adalah orang yang membeli haki itu dari franchiser. Haki itu apa? Hak kekayaan intelektual tadi ya. Jadi ada merek dagang di situ, kemudian ada mungkin SOP, resep dan lain sebagainya dalam suatu produk gitu ya. Nah, yang saya mau bahas ini adalah lebih khusus franchise yang terkait dengan minuman. Nah, saudara dong semua, ini adalah salah satu contoh franchise yang terkait dengan produk minuman ya. Jadi minuman ini berbagai macam rasa ada di sini, kemudian bahan-bahannya pun tidak berbahaya ya. Artinya jauh atau bebas dari isu-isu kesehatan. Kemudian produk ini juga sangat-sangat laris ya, laris manis karena rasanya, selain rasanya yang segar, kemudian bisa menjangkau konsumen dengan harga yang terjangkau ya. Kemudian rasanya juga itu tidak sama sekali asing gitu. Jadi rasanya memang yang sudah selalu dirasakan oleh konsumen ya di daerah tropis, misalnya kayak coklat avocado, taro, coklat dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contohnya, kita bisa lihat di sini. Jadi kerabat saya ini berjualan ran-ran, betul-betul dimulai dari nol dengan usaha sendiri. Dan juga jangan salah, dia adalah sarjana. Jadi jangan berpikir sarjana nggak bisa berusaha seperti ini. Justru sarjana harus menciptakan lapangan pekerjaan ya. Jadi tidak hanya berpikir tentang menjadi karyawan swasta atau PNS, tapi bisa untuk memiliki keahlian dan memiliki inovasi dalam menciptakan lapangan kerja. Jadi ini memang betul-betul start awal. Dan kami harapkan ke depannya usaha ini bisa berjalan dengan baik dan bisa melahirkan lapangan pekerjaan bagi teman-teman yang lain. Oke, saudara semua, kita kembali ke penjelasan saya ya terkait dengan franchise ini. Saya lihat banyak sekali minuman yang menjamur di Kota Jayapura akibat dari adanya franchise ini. Tapi itu hal yang positif menurut saya ya, karena banyak sekali teman-teman yang mungkin sudah di PHK atau apalah gitu, mungkin nggak punya pekerjaan karena masalah COVID ini, sehingga pada saat ada franchise mereka punya peluang untuk berusaha. Artinya ada pasar yang bisa mereka raih seperti itu, karena franchise ini kan sesuatu yang sudah dikenal masyarakat lebih dulu, baru kemudian dijual kepada orang lain. Tetapi dengan perjanjian tertentu seperti itu ya. Jadi misalnya kalau cuma beli satu franchise untuk satu cabang, ya cuma satu cabang aja, nggak bisa dibuka dua, misalnya seperti itu ya. Kemudian untuk resep minumannya dan sebagainya pasti sama persis seperti itu, sesuai dengan perjanjian pada saat pembelian dan pembayaran franchise fee itu ya, seperti itu. Nah, bisnis ini dikenal di Indonesia sebagai bisnis waralaba ya, bisnis waralaba. Jadi tipe bisnis yang dioperasikan oleh individu-individu yang berbeda, tetapi memiliki nama dan brand yang sama seperti itu. Jadi ada mereka yang saling tidak kenal, tapi karena mereka memakai franchise yang sama, kita berpikir mereka saling kenal, sebenarnya tidak ya. Jadi yang mengenal mereka adalah franchiser tadi. Sementara franchisee itu mungkin salah satu atau masing-masing tidak saling kenal seperti itu, tetapi sama mereknya, produknya, segala macam rasanya dan lain sebagainya. Nah, brand yang ada di Indonesia
yang terkait dengan franchise ini seperti run-run untuk minuman ya, seperti itu. Kemudian ada kalau yang sudah masuk dari luar negeri ke Indonesia seperti burger, kemudian Pizza Hut, kemudian KFC ya, H Hardware ya, seperti itu. Jadi itu merupakan franchise yang ada di Indonesia seperti itu ya. Nah, menurut hukum pemerintah Indonesia, waralaba atau franchise adalah sebuah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau haki yang tadi saya sebutkan, atau pertemuan dari ciri khas suatu usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan jasa. Jadi semua saling menguntungkan seperti itu ya. Yang memiliki franchise atau franchiser ini memiliki keuntungan, yaitu ada pembelian berulang ya, misalnya bahan bakunya atau mungkin pembayaran franchise fee di awal ya, seperti itu. Sementara franchising ini dia memiliki keuntungan, yaitu dia bisa berjualan dan dia punya pekerjaan seperti itu ya, memiliki keuntungan dari situ. Seperti itu. Nah, ada asosiasi franchise di Indonesia juga. Kemudian bagaimana tips-tips dalam menjalankan franchise fee. Pertama, bukan franchise fee, franchise itu sendiri ya. Pertama, yang menjadi franchise ini harus melihat apakah biaya-biaya itu, biaya-biaya yang tadi franchise fee ini termasuk biaya survei lokasi, desain outlet, informasi inventory atau stok awal, termasuk segala stok barang yang akan Anda butuhkan atau franchise dibutuhkan. Kemudian pencarian supplier untuk stok barang, penyusunan rencana bisnis, penyelenggaraan pelatihan awal, supervisi, dan eksekusi peluncuran bisnis Anda. Seharusnya termasuk dalam semua itu ya, karena itu adalah hal-hal yang mendukung awal mula munculnya bisnis seperti itu. Kalau misalnya tidak ada supervisi, tidak ada pelatihan di awal, kita menjalankannya gimana? Kita bingung kan seperti itu. Misalnya kalau kita yang menjalankan sendiri, mungkin kita punya inisiatif untuk belajar sendiri. Tapi kalau kita mempekerjakan orang, berarti orang itu harus mengetahui tentang bisnis itu dan harus ada pelatihan di awal seperti itu ya. Jadi nggak ada sama sekali hal-hal yang saling merugikan, tapi harus saling menguntungkan seperti itu. Kemudian royalty fee adalah biaya yang harus Anda bayarkan setelah waralaba Anda mulai beroperasi. Biasanya franchiser atau pemberi haki ini akan menetapkan biaya pembayaran yang harus Anda lakukan setiap bulannya kepada mereka. Kebijakan royalty fee ini beragam, namun biasanya berupa persentase terhadap setiap penghasilan yang diterima oleh pihak franchisee dengan pengecualian unsur perpajakan ya. Mengapa ada royalty fee? Ya, biasanya digunakan untuk kelangsungan operasional bisnis franchise, perihal kesinambungan antara semua franchisee, pelaksanaan audit waralaba serta evaluasi bisnis, research dan development bagi brand, serta strategi pemasarannya. Jadi itu digunakan oleh franchiser untuk melakukan hal-hal ini, seperti itu ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Bagaimana kalau nggak ada survei, bagaimana kalau nggak ada misalnya survei untuk project atau bisnis mereka itu berjalan tetap lancar, seperti itu kan agak susah juga ya. Jadi memang harus bayar royalty fee misalnya sebulan 5% atau 10% dari keuntungan setiap bulannya, seperti itu ya. Oke. Kemudian tips membuka franchise ini memiliki ciri khas yang menarik, kemudian harus berani, memiliki mental yang kuat ya untuk berbisnis. Kemudian kita harus lihat produk itu apakah betul-betul produk yang bisa masuk ke pasar atau tidak, apakah sudah teruji atau tidak, seperti itu. Jangan sampai kita membeli produk yang tidak sesuai dengan kondisi wilayah kita atau mungkin selera daripada konsumen ya, seperti itu. Jadi kita harus survei dulu secara pribadi sendiri, kemudian kita harus lihat apakah produk ini cocok atau tidak dengan lingkungan kita. Kalau misalnya Papua kan banyak sekali yang berjualan es dan lain sebagainya, sangat laku ya, karena memang tropis gitu. Jadi kalian harus betul-betul melihat apa sih keunggulan dari produk itu dan apa yang membuat produk itu menjadi menarik untuk dijual ya. Ini menjadi motivasi untuk kalian semua juga, anak-anak muda di Kota Jayapura dan sekitarnya di Papua terutama ya. Kalian bisa melihat banyak sekali peluang bisnis. Jangan berharap pada satu sumber, tapi kalian harus bisa lebih kreatif, apalagi dalam kondisi seperti ini. Jadi harus memunculkan membentuk permintaan sendiri, membentuk pasar sendiri, membentuk penawaran sendiri, dan membentuk daya saing sendiri.
Oke, mungkin begitu saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe. Jangan lupa share video ini kalau kalian merasa ini bermanfaat. Dan tinggalkan komen yang menarik ya, untuk kita sama-sama bisa berbagi. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Ciao.